Semakin banyak permintaan kita, maka Allah semakin senang. Semakin rajin kita meminta, semakin Allah ridho. Semakin bergantung kita kepadanya, semakin hebat juga pertolongan Allah buat kita. Dan satu lagi, hanya Allah yang tidak punya masalah kalau kita datang kepadanya. Allah tidak akan merasa terbebani, beda dengan manusia. Semua manusia pasti punya masalah. Salah-salah kita datang ke rumahnya, malah kita yang kena semprot, sebab mungkin kita datang tidak tepat pada waktunya. Assalamualaikum sahabat, saya Sundari. Kali ini saya ingin berbicara tentang satu pintu. Yang pasti bukan pintu Doraemon. Hanya ada satu pintu yang selalu siap diketuk kapan saja, terbuka dan malah mengundang kita masuk untuk meminta kepada pemilik pintu ini. Apa saja boleh kita minta. Pintu siapa ini sebenarnya? Yaitu pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan pintu manusia sering tertutup. Ada yang benar-benar tertutup, ada yang ditutup, ada juga yang sengaja pura-pura tertutup. Karena manusia ada bosannya jika diminta pertolongan, sedangkan Allah malah menyuruh kita meminta dan meminta terus kepadanya. Allah tak pernah bosan memberi manusia, sedangkan manusia dia akan jenuh jika didatangi temannya, saudaranya, atau orang lain yang datang hanya minta pertolongan semata. Pengalaman pribadi, saya begitu sulit menghubungi teman-teman dekat pada saat saya terpuruk dan tersendat soal ekonomi. Ya, akhirnya saya sadar bahwa sedekat apapun teman, dia adalah tetap manusia, bukan Tuhan yang mudah kita minta. Semakin banyak permintaan kita, maka Allah semakin senang. Semakin rajin kita meminta, semakin Allah ridho. Semakin bergantung kita kepadanya, semakin hebat juga pertolongan Allah buat kita. Dan satu lagi, hanya Allah yang tidak punya masalah kalau kita datang kepadanya. Allah tidak akan merasa terbebani, beda dengan manusia. Semua manusia pasti punya masalah. Salah-salah kita datang ke rumahnya, malah kita yang kena semprot, sebab mungkin kita datang tidak tepat pada waktunya. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk. Semua kekuatan, kesehatan, dan kecerdasan karunia Allah. Tidak ada satu anggota tubuh kita bisa digerakkan kecuali karena kekuatan dan pertolongan Allah. Kita semua makhluk hina dan lemah di hadapan Allah. Oleh karenanya, kita seharusnya senantiasa memohon dan berserah diri kepadanya. Untuk itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepadanya. Karena pintu Allah akan selalu terbuka untuk permintaan yang besar sampai perkara yang kecil dan remeh sekalipun. Allah sangat menyukai hamba yang meminta sesuatu hanya kepadanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala juga berfirman, Wahai hambaku, kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Hadis riwayat Muslim. Coba perhatikan hadis qudsi tersebut. Hanya urusan makan dan pakaian saja, Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Nabi SAW juga bersabda, Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia
sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berdoa merupakan cara bagi umat muslim untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena dengan berdoa, maka tidak ada pembatas antara Tuhan dan hambanya. Berdoa juga dapat kita lakukan kapan saja, pagi, siang, malam, atau dini hari. Pintu Allah selalu terbuka untuk hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya. Allah justru akan sangat marah jika hambanya tidak pernah meminta sesuatu kepadanya. Itu artinya hamba tersebut sombong karena tidak membutuhkan bantuan Allah. Allah selalu senang kepada hamba yang selalu membutuhkannya setiap saat, dan jangan pernah malu untuk meminta kepadanya berkali-kali. Maka perbanyaklah doa kepada Allah, bahkan perkara yang kecil-kecil pun, karena semakin menunjukkan bahwa kita hamba yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan salam bahagia. Wassalamualaikum